Ibnu Sina dan Biruni adalah dua pemikir yang paling menonjol yang hidup di antara zaman Yunani kuno dan Renaissance Eropa. Kedua tokoh besar ini lahir di Asia Tengah sekitar tahun 980. Selama 600 tahun, kanon kedokteran karya Ibnu Sina mendefinisikan bidang kedokteran dari Eropa hingga India, sementara pemikirannya tentang Tuhan dan filsafat memengaruhi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen, termasuk Santo Thomas Aquinas. Adapun Biruni, ia mengukur diameter bumi lebih akurat daripada siapapun sebelum abad ke-17, mengajukan hipotesis keberadaan Amerika Utara dan Selatan sebagai benua yang berpenghuni, dan menemukan sistem perhitungan tanggal pertama secara global. Meskipun mereka telah meraih prestasi, keduanya belum menjadi nama yang dikenal luas karena beberapa alasan. Salah satu alasan yang paling utama adalah nama-nama mereka, yang jika ditranskripsi dari bahasa Arab sangatlah rumit. Para penerjemah Barat pada abad pertengahan menerjemahkan Ibnu Sina menjadi Avicenna. Orang-orang Eropa pada abad pertengahan yang bahkan pernah mendengar tentang Biruni menciptakan beberapa versi Latin dari namanya. Yang paling umum adalah Alberonius. Meskipun nama mereka sama, keduanya bukanlah orang Arab. Keduanya dikenal dengan nama Arab karena mereka menulis, terutama dalam bahasa Arab, bahasa ilmu pengetahuan di dunia Muslim, sama seperti bahasa Latin di Barat. Ibnu Sina dan Biruni sama-sama lahir di wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan dan menghabiskan hidup mereka di wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Meskipun mereka kurang dikenal oleh masyarakat umum, literatur ilmiah dipenuhi dengan pujian untuk kedua orang ini. Biruni telah dipuji sebagai Da Vinci, abad ke-11, salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa, pelopor Renaissance, fenomena dalam sejarah pembelajaran Timur, seorang jenius universal, dan sang guru. Pada tahun 1927, George Sarton, ahli kimia kelahiran Belgia yang memelopori studi sistematis tentang sejarah sains, menyatakannya sebagai monumen terbaik bagi pembelajaran Islam. Ibnu Sina juga dipuji sebagai guru terkemuka, pangeran dokter, filsuf Islam yang paling berpengaruh. Banyak sejarawan Eropa memujinya sebagai bapak kedokteran modern, sementara rekan-rekannya di dunia timur menjulukinya pemimpin di antara orang bijak, dan bahkan disebut sebagai bukti Tuhan. Biruni dikatakan telah mendirikan astronomi dan trigonometri sebagai bidang penyelidikan yang independen dan memajukan bidang trigonometri bola. Hanya sedikit yang melampauinya dalam menegaskan bahwa matematika dapat dengan tepat mewakili realitas. Dengan menggunakan rumus yang bertahan hingga 7 abad, ia merancang contoh pertama, kalkulus perbedaan yang dibantu oleh instrumen sederhana tetapi sangat canggih rancangannya, serta metodologi baru dalam geometri dan kalkulus. Para pendukungnya yang terpelajar mengklaim bahwa ia mengukur diameter bumi dan bulan lebih akurat daripada siapapun hingga abad ke-17. Mereka lebih lanjut mengklaim bahwa ia menggunakan metode inovatif yang sama untuk memperluas parameter dunia yang dikenal, dan bahkan mengajukan hipotesis tentang keberadaan Amerika Utara dan Selatan sebagai benua yang berpenghuni. Para cendekiawan ini juga memuji Biruni karena telah menemukan konsep berat jenis dan menimbang mineral hingga tingkat akurasi yang tidak tertandingi hingga zaman modern. Lebih jauh, ia memelopori bidang antropologi budaya dan sosiologi dan memperluas studi sejarah sains, hidrostatika, dan studi perbandingan agama. Seorang sarjana berpendapat bahwa ia adalah orang pertama yang memperkenalkan filsafat yoga India ke Timur Tengah dan dunia Barat. Beberapa spesialis berpendapat bahwa ia menemukan konsep waktu dunia terintegrasi dan sejarah dunia, dan bahwa ia mendahului orang Eropa Renaissance dalam membangun bola dunia dan dalam mengemukakan teori oseanografi. Inovasinya di semua bidang ini menggabungkan matematika canggih dengan apresiasi dampak bahasa, agama, dan budaya pada kehidupan manusia.
Ibnu Sina menciptakan kerangka kerja intelektual tunggal, terpadu, dan komprehensif yang mencakup filsafat, sains, kedokteran, dan agama. Melalui logika revisionisnya, ia mengkonfigurasi ulang sintesis agung Aristoteles atas semua pengetahuan, dan dengan cara yang menegaskan tempat bagi keyakinan agama, baik keyakinannya sendiri, yaitu Islam, atau agama-agama lain dalam kitab suci. Ia juga dianggap sebagai pendiri filsafat skolastik. Lebih jauh, para ahli pemikiran abad pertengahan berpendapat bahwa dalam upayanya untuk menjelaskan hakikat penciptaan itu sendiri, Summa Karya Sains, Thomas Aquinas secara langsung mengacu pada Ibnu Sina. Banyak juga yang berpendapat bahwa Ibnu Sina berkontribusi pada bidang-bidang yang beragam seperti geologi, matematika, dan mungkin yang terpenting, kedokteran. Sejarawan sains telah mengajukan klaim bahwa Ibnu Sina meringkas semua pengetahuan medis yang diketahui dan menyusunnya di bawah satu struktur tunggal, logis, dan mudah dipahami. Cakupannya yang komprehensif, Canon of Medicine-nya memfokuskan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan neurologis, fungsi otak, dan kondisi lingkungan dan psikiatris yang penting untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. Di antara sekian banyak inovasinya adalah aturan-aturan tepat yang ia tetapkan untuk pelaksanaan uji klinis obat-obatan baru. Banyak yang berpendapat bahwa Canon of Medicine berfungsi sebagai dasar pendidikan dan praktik medis di seluruh Timur Tengah, Eropa, dan sebagian India selama 6 abad, dan secara luas dipandang di antara para ahli sebagai satu-satunya karya yang paling abadi dalam sejarah kedokteran. Masalah dalam mempelajari orang-orang yang memiliki banyak ilmu adalah bahwa keahlian kebanyakan spesialis modern jarang melampaui 1 atau 2 dari sekian banyak disiplin ilmu yang relevan. Selain itu, pengetahuan kita saat ini tentang kehidupan mereka menghalangi kita untuk memberikan gambaran yang pasti. Sebagai contoh, baik Biruni maupun Ibnu Sina, pada fase-fase tertentu dalam kehidupan mereka, bekerja sebagai negarawan senior, pembuat kebijakan, dan pemikir strategis. Namun, semua dokumen resmi yang mendokumentasikan aktivitas mereka telah hancur berabad-abad yang lalu atau hilang karena kelalaian. Namun, yang kita ketahui adalah bahwa kehidupan kedua pemikir ini penuh dengan drama, krisis, dan pencapaian yang menakjubkan. Terpisah dari dunia mereka selama 1 milenium, kita dapat memperoleh banyak manfaat dengan merenungkan kehidupan dan karya mereka saat ini. Kisah Ibnu Sina dan Biruni melampaui abad-abad, menawarkan wawasan tentang upaya mereka yang tak kenal lelah untuk memperluas ranah pengetahuan manusia, dan di bagian dunia yang saat ini terkadang mengundang kekhawatiran atas peran pembelajaran dan sains tingkat lanjut. Bahwa kedua tokoh yang lebih besar dari kehidupan ini harus menginformasikan diskusi semacam itu 1 milenium penuh setelah kematian mereka adalah tepat, karena pada akhirnya, meskipun jenius di zaman mereka, mereka bangkit melampaui waktu dan tempat, agama, dan politik untuk berdiri sebagai warga dunia, ide global, dan raksasa pencapaian manusia.